Allah, saya udah dikatakan mukallaf, maka Allah, engkau telah memerintahkan banyak perintah, juga engkau telah melarang banyak larangan. Selama saya hidup, saya akan lakukan semua apa yang kau perintahkan, dan saya akan tinggalkan semua yang kau larang. Itu wajib itu. Waktu balik. Udah belum itu? Belum. Udah baliknya udah lewat. Itu wajib. Baliknya bisa kita mimpi basah. Usia 11 tahun udah mimpi basah. Ya udah, pas itu langsung kita itu azam, ya Allah, saya udah jadi mukallaf ini. Saya azam, semua yang kau perintahkan saya akan lakukan semua, apa yang kau larang saya akan tinggalkan semua. Itu wajib hukumnya. Kalau tidak ya dosa. Lah buat saya dulu tidak, ya udah dikodok sekarang, dikodok azam, itu hukumnya wajib. Lah ada azam yang sifatnya terperinci, umpamanya datang waktu sholat, ya Allah, ini engkau telah memanggil waktu duhur, saya tidak langsung melakukan sholat, itu wajib azam, wajib azam. Kalau tidak azam dosa gitu tuh. Nah, itu dengan keilmuannya akhirnya kita bebas minimal dari dosa dengan keilmuan, atau dilipatkan pahala kita dengan keilmuan. Dengan keilmuan itu berlipat ganda. Aktivitas apapun dengan disertai dengan ilmu akan bernilai. Kita tidur dapat pahala, kita makan dapat pahala, kita duduk dapat pahala, kita tidur dapat pahala, kita ke belakang buang air besar dapat pahala, pakai pakaian dapat pahala, sampai gaulin istri dapat anak. itu kalau orang berilmu mah gitu, pakai pakaian, melihat sesuatu, itu semuanya pahala semua. Beda kan? Ya mudah-mudahan kita jadi min ahlil ilmi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentu ini perdana. Kalau perdana biasanya nggak usah lama-lama, nanti cepat bosan, nanti kedepannya males jadinya gitu. Jadi iya, kalau perdana mending kumpul dulu. Mudah-mudahan ini perdana awal. Terus kesananya apa, tambah sedikit apa tambah banyak kira-kiranya nih, pengennya ini sedikit tambah banyak. Nanti dihitung di absennya. Perdana ada berapa ini, nanti pertemuan kedua ada berapa gitu tuh. Tapi tetap kita walaupun umpamanya ini musimnya masih musim apa sih namanya, Halodoc ya. Iya, itu baru tantangannya kayaknya nggak begitu itu. Tapi kalau udah hujan besar gitu tuh, mana apa udah wah kayak enak gitu. Itu baru tantangan itu ya, baru tantangan. Udah sebentar lagi musim hujan ya. Nah itu kalau musim hujan, aduh ini gimana? Ini biasanya dadak-dadak setan itu rada kuat. Dadak-dadak setan itu rada kuat kan. Hadirin rahimakumullah, bahwa apa yang kita baca pada malam ini yaitu kitab namanya kitab Masail. Ada lagi yang mengatakan Risalah Jami'ah, Risalah Jami'ah. Ada yang mengatakan Masail gitu. Kalau Masail beberapa masalah. Kalau Risalah Jami'ah, risalah yang mengumpulkan. Sebab walaupun kitabnya kecil, itu apa? Di dalamnya Risalah Jami'ah baina usuluddin wal fiqhi wa tasawuf. Ada usuluddin, itu ketauhidan, yaitu yang namanya iman. Ada fikih yang namanya Islam. Ada tasawuf yang namanya ihsan, walaupun kitabnya kecil. Lah disyarahi oleh seorang ulama kita, ulama dari Banten, namanya Syekh Nawawi
bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Qadiri. Itu ulama kita, sebab beliau diminta oleh seorang muridnya, Syekh minta kitab masail, kitab risalah jamiah minta diperluas penjelasannya. Akhirnya beliau karang, Syekh Nawawi Banten itu, namanya Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail gitu tuh. Lah, yang ngarangnya siapa ya? Yang ngarang kitab risalah jamiah atau masal itu namanya Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Gitu. Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita tahu dulu siapa pengarangnya. Masa kita ngarang apa, ngaji kitab apa? Kitab Jamiah Rasul. Siapa pengarangnya? Nggak tahu katanya. Ya nggak pantas itu. Lah sekarang itu perlu kita mengkaji buku apa, harus tahu siapa pengarangnya. Dan beliau adalah ulama besar, lahir pada tahun, kalau umumnya itu 1690 Masehi kelahirannya itu. Lah berarti kalau kitab ini masih ada, itu udah berapa lama itu kira-kira? Lahir beliau itu 1069, bukan 600, bukan 1069 gitu. Berarti apa itu namanya? 1069 ya. Berarti udah berapa lama itu? Nah, sekarang 1445. Udah berapa abad, Pak? Dan beliau ya 10 abad. 10 abad, lama bisa. Kelahirannya 1069 Hijri, apa Masehi. Berarti 3 abad, 4 abad. Iya, sekarang 2023. Nah ya, hampir 9 abad lebih ya. Iya. Dan itu menunjukkan tentang betapa ilmu beliau itu sangat bermanfaat, banyak dimanfaatkan. Itu orang Hadramaut. Beliau murid emas daripada Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Kenal? Kenal nggak? Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Muhammad bin Al-Haddad itu murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu. Jadi kan nyambung ya. Beliau Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu murid emasnya Habib Muhammad Abdullah Al-Haddad. Lah, Habib Abdullah Al-Haddad itu murid emasnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas gitu. Al-Attas. Jadi Al-Haddad yang pengarang Ratib Haddad, Al-Attas pengarang Ratib Attas. Dan beliau itu tuh murid yang punya Ratib Attas. Kalau itu bapak secara keilmuan, kalau Haddad, kalau Ratib Attas kakek secara keilmuan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wa likunnatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahwanihi min rasulillah wa salatu wassalam ala alihi wa azwajihi wa sallam min abaina wa ummatina wa jadadina wa jadadina wa akhwanina wa akhwatina wa ammatina wa muslimin wa khana wa syahidina wa sayyidina alaina min muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa sahasa wa syahidina.
الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi bilana amin. Hadirin rahimakumullah, sedikit tentang beliau. Beliau juga punya murid namanya Muhammad bin Zain bin Semit. Pernah dengar? Muhammad bin Zain bin Semit ya. Iya, Habib Semit gitu tuh. Banyak harganya juga. Itu muridnya beliau itu. Muridnya pengarang kitab ini. Usia beliau itu 65 tahun. Dan beliau itu ya kalau ngaji seneng banget yang namanya ngaji semenjak kecilnya itu. Tapi kalau ngaji nggak pernah pakai kendaraan, itu jalan saja. Walaupun ditawarin waktu zaman itu ada, tetap beliau kan orang yang kedudukannya ya lumayan, seorang sayyid. Tapi kalau mau ngaji ya jalan. Kenapa? Saya kalau tidak jalan, kata beliau, berarti saya itu apa? Suul adab sama guru katanya. Datang guru naik sepeda, naik motor, naik apa katanya. Itu. Saya tuh cari ilmunya nantinya kurang berkahnya. Itu kata beliau itu. Kalau di sekitar itu umpamanya sampai sekecamatan beliau itu kan jalan saja. Jalan kaki kemana-mana kalau ngaji itu tidak pernah pakai kendaraan. Itu salah satu keistimewaan beliau gitu. Kalau sekarang mau waduh, ini acaranya di mana? Di sini, dari sana. Ya udah bubar ya. Ya daripada bubar ya kan jalan bubar ya udah ya pakai helikopter. Iya, Hercules ya. Beliau itu selalu jalan kemana-mana. Kalau berburu itu cari ilmu itu. Terus beliau dikenal dengan Abul Masajid. Itu oleh gurunya yang namanya Habib Alawi Al-Haddad. Sebab beliau itu suka memakmurkan masjid sampai ya Habib Ahmad anta Abul Masajid. Ya Habib Ahmad, engkau itu bapaknya masjid. Sebab selalu memakmurkan masjid sampai dalam hidupnya beliau itu membangun dan merehab 17 masjid. 17 masjid itu selalu ada yang dibangun, ada yang direhab, tapi dikenal dengan nama Abul Masajid. Ya mudah-mudahan kita jadi muridnya Abul Masajid, yaitu Syekh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mulai nanti ya paling 15 menit lah. Saya nanti ngobrol apa yang dibutuhkan supaya kita banyak dapat dari nur-nur yang terkumpul kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Udah sampai sini saja. Wa ala alihi wa sahbihi. Ini sebab pembukaan. Jangan sampai masuk ke inti. Udah pembukaannya saja. Bahaya masuk ke inti. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitabnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus didua kalikan dengan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah
wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa beliau memulai dengan bismillah, didulukan dengan alhamdulillah? Karena sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran kan bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Iktidak kitab Al-Aziz juga karena mengikuti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibadil la yubtada bihi bismillah, fi riwayat alhamdulillah fa huwa abtar aqta. Setiap sesuatu yang baik tidak diawali dengan bismillah atau diawali dengan alhamdulillah, maka akan sedikit sekali berkah, Lah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, hamdan dengan pujian, yuwafi ni'amah, yang bisa memenuhi segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Wa ta'uddu nikmatullah la tuhsuha, tidak terhitung. Tapi kita pengen memuji Allah, hamdan yuwafi ni'amah, yang bisa memenuhi segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Wa yukafi mazidah, dan juga bisa membandingi kenikmatan-kenikmatan yang Allah lebihkan diri kita daripada orang lain. Pasti kita di sini punya kelebihan, pasti. Dan puji juga bisa membandingi kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing, yang mana kelebihan itu tidak dimiliki orang yang lain. Nah, kita kalau baca bismillah dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus ar-rahmanirrahim. Dalam ar-rahmanirrahim ada dua ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman. Itu ar-rahman dalam bismillah dengan ar-rahmanirrahim sehabis alhamdulillah itu berbeda, tidak sama itu. Jadi tidak ada Al-Quran itu yang sifatnya tikror dan tidak ada faedah, semuanya beda semua. Seperti fabi tukadziban berapa kali? Berapa? 2333. Ya udah, nanti dihitung ada sendirilah. Surat Ar-Rahman itu semuanya berbeda, makanya walaupun fabi ayyi ala rabbikuma tukan, tapi berbeda. Yang pertama dan yang kedua, ketiga, keempat itu. Begitupun Ar-Rahmanir-Rahim, di dalam Al-Quran begitu banyak kata-kata Ar-Rahman, kata-kata Ar-Rahman, tapi masing-masing itu berbeda. Ar-Rahmanir-Rahim dalam bismillah dengan Ar-Rahmanir-Rahim dalam Fatihah. Sehabis alhamdulillah itu berbeda. Kalau bismillahirrahmanirrahim dalam bismillah itu berarti menunjukkan tentang makhluk kita ini awalnya tidak ada. Awalnya tidak ada. Itu semuanya hubungannya dengan keimanan, Itu hubungan dengan hadis kuntu kanzan makhfiyan fa akhbartu an uqra fa khalaqtul khalqa likai uqra. Itu hubungannya bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam ar-rahmanir bismillah. Artinya kata Allah sebelum diciptakannya makhluk apapun, tidak kuntu kanzan manfiyan, saya itu adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi, yang tertutup. Fahbabtu an urah, lalu saya pengen dikenal, kata Allah itu. Sebelum ada makhluk, ya siapa yang mengenal Allah? Orang belum ada makhluk, itu kuntu kanzan mafiyan. Lalu fahbabtu an urah, saya pengen dikenal. Fakhalaqtul khalqa, lalu saya ciptakan yang namanya likai ukroh, supaya saya dikenal. Jadi kita hidup diciptakan makhluk itu harus mengenal Allah. Maka awal pertama kita Al-Quran turun bunyinya apa? Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan makhluk. Jadi kita itu tugas pertama kita hidup itu adalah mengenal Allah. Hanya awal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Lah, bahasanya ahbab. Bahasanya ahbab ya, ahbab. Kita hidup, kita tercipta jadi manusia awalnya dari apa? Dari cinta. Ya, dari cinta bapak dan ibu. Kalau tidak ada cinta, waduh, nggak bakalan kita lahir itu. Dari cinta. Ahbab, Allah ciptakan makhluk itu awalnya dari cinta. Kuntu kanzan nafian fa ahbabtu, lalu saya ingin cinta dikenal. Dan kita pun awalnya dari cinta. Cinta bapak kita, ibu kita, saling mencinta, lalu nikah. Sehabis nikah terjadilah apa? Perangan. Kegoncangan, gempa, zulzilatil ardu ya. Iya. Mencinta makanya ada. Kenapa Al-Quran itu pakai bahasanya Ar-Rahman? Itu Ar-Rahman, itu puncak. Kita kalau udah cinta harus timbul mawaddah. Kalau udah timbul mawaddah harus timbul rahmah gitu. Harus timbul rahmah. Tidak bakalan timbul mawaddah tanpa didahului oleh mahabbah. Tidak bakalan timbul rahmah tanpa didahului oleh mawaddah. Jadi mahabbah timbul, dari mahabbah timbul mawaddah, dari mawaddah timbul rahmah gitu. Rahmah. Jadi tidak bakalan ada rahmah tanpa ada mawaddah. Tidak bakalan ada mawaddah tanpa mahabbah, cinta. Ya gampangnya ginilah, gampangnya kita suami istri itu kadang-kadang cinta pertama ya, cinta pandangan pertama langsung cinta. Itu sifatnya naluri, itu tabiat itu. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Langsung Allah kasih kepada perempuan kepada laki ini masih Bismillahirrahmanirrahim ya. Supaya kita memahami tentang rahmah. Lah, anugerah, cinta itu ya anugerah ya. Cinta itu anugerah, terus maka berbahagialah. Sebab apa? Cinta itu apa? Hidup itu bila tanpa cinta itu apa itu? Hampa ya, hampa tidak ada cinta. Iya, ya, seperti itu. Itu lagunya siapa sih itu tuh? Hah? Arabik. Oh. Iya. Timbul laki cinta sama laki, perempuan cinta sama laki-laki lah, habis itu nikah. Lah dalam pernikahan itu kita diasah yang namanya mawaddah. Bagaimana yang namanya suami itu saling pengertian, saling memahami, saling bagaimana dengan adanya suami istri senang, adanya istri suami senang, itu namanya mawaddah. Jangan sampai ada istri aduh pusing gitu tuh, atau suami atau istri ada laki pusing, udah pergi sana setelah ngaji sana lah ya, itu berarti belum bisa menciptakan mawaddah gitu. Belum menciptakan mawaddah itu tuh. Itu dari mahabbah dulu, dari modal cinta kita harus tumbuhkan mawaddah. Bagaimana dengan kumpulnya suami istri itu ada ketenangan, saling pengertian, saling apa lah. Tetap dalam muasarah pasti ada gesekan itu pasti. Nanti gesekan itu dihadapi dengan rahmah. Cerewet, umpamanya istrinya cerewet, ya udah disenyumin, nanti kita udah rahmah kepada istri. Rahmah udah rahmah. Kalau istri cerewet kita dibalas belum.
berarti makanya bisa menghancurkan menghancurkan mahabbah, bisa menghancurkan mawaddah, bisa menghancurkan rahmah. Lah kita hidup rumah tangga itu berawalnya dari mahabbah. Ciptakan yang namanya saling pengertian, saling tolong menolong, saling memahami, saling udah terus itu pasti ada gesekan pasti. Lah gesekan itu dihadapi dengan rahmah. Umpamanya dia melakukan dosa kepada kita luaskan dada kita luaskan dada kita, maafkan. Lah dengan memaafkan itu berarti baru kita rahmah gitu tuh. Berarti ya harus mahabbah, mawaddah, rahmah. Kayaknya nikmat gak sih hidup gitu tuh? Kayaknya mah nikmat daripada perang terus. Iya. Lah, kenapa diawali dengan bismillah? Guru-guru saya, semua guru pesan wasiat, tolong kalau kamu baru membuka kitab, tolong ungkapkan hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lah kita itu dapat ijazah langsung, semua guru itu mengijazahkan. Lah kita juga kalau ingin dapatkan ijazah mangga silahkan. Apa hadisnya? Irham ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Lah itu memang berkaitannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ar-rahimun, orang-orang yang punya kasih sayang. Yarhamuhumur rahman, akan dikasih sayangi oleh ar-rahman. Orang yang punya kasih sayang. Kasih sayang itu kita harus ingat berawal dari mahabbah, terus mawaddah, terus rahmah. Tapi Allah asmaul husnanya tidak ada. Asma Allah itu dari hub, itu tidak ada. Adanya dari wadud, itu dari al-wadud, mawaddah al-wadud. Juga dari rahmah, ar-rahman kenapa itu? Kan awal itu dari mahabbah ya. Mahabbah, terus mawaddah, terus rahmah. Kenapa Allah itu tidak bersifat dalam asmaul husnanya tidak ada? Allah itu bersifat seperti Al-Habib, seperti itu. Allah itu Al-Habib. Adanya Ar-Rahim, adanya Al-Wadud. Ar-Rahim itu dari rahmah, Al-Wadud itu dari mawaddah. Tidak ada. Al-Habib itu dari mahabbah. Kenapa itu kira-kira? Sedangkan tidak ada rahmah, tidak ada mawaddah tanpa mahabbah. Oh, sebab kalau mahabbah itu biasanya itu suka membutakan, mentulikan, benar nggak? Cinta itu buta, benar. Kalau cinta itu buta, bisa karena cinta, bisa orang itu jadi egois. Wah, sudah karena cinta, dia perempuan itu karena sangat cintanya, dia sensitif sekali. Bahkan bisa menimbulkan keharaman yang cinta itu. Mahabbah itu bisa menimbulkan keharaman. Jadi ada sisi negatif kalau cinta itu. Tapi kalau mawaddah, rahmah tidak ada. Makanya dalam Asmaul Husna tidak ada Allah itu adanya Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu selalu positif. Buktinya yang negatif Nabi Yusuf. Ada bukan anak Haji Yusuf ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu digila-gila oleh siapa itu? Siti Zulaikha. Bahasanya qad syaghafaha hubban
gitu tuh. Qad sahabahu sungguh Siti Zulaikha telah ditenggelamkan kecintaan kepada Nabi sampai apa? Sampai dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak bagus. Itu gara-gara cinta. Bahwa cinta itu bisa menimbulkan itu. Kalau cinta itu sebab bisa membutakan, mentulikan gitu. Maka kata Nabi apa? Al-hub yusim yukmi wa yusim, mentulikan, membutakan. Ya, sedikit lagi ya. Ar-Rahman yarhamu ar-Rahimun Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, bahwa orang-orang yang punya kasih sayang, punya rahmat akan dicintai oleh Allah. Ar-Rahman irhamu, kata Nabi, maka kasih sayangilah mafil ardi, penghuni bumi. Yarhamku mafisana, maka engkau akan dikasih sayangi penghuni langit. Jadi kita hidup harus berdasarkan rahmah. Kita kan seringkali agama lain itu menjual agama kasih sayang. Sebenarnya itu lebih kasih sayang kita ini. Islam itu yang mana kasih sayang itu lebih ditonjolkan. Agama kasih sayang katanya. Sebab dalam hidup itu lebih. Sebab kasih sayang kita bukan kepada manusia, tapi juga kepada hewan, juga kepada benda mati. Hadisnya jelas. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Enggak habis-habis ini nantinya. Puji bagi Allah, puji ada berapa itu? Ada 4. Segala dari mana itu? Kata-kata segala puji itu dari al. Alhamdulillah itu dari segala, itu dari alnya al-jin dan siya. Jadi segala puji itu dari al. Hei ya, intermezzo sebentar. Segala puji bagi Allah. Puji itu ada 4. Ada puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala hadis, puji hadis ala qadim. Itu semuanya punya Allah. Tapi kalau puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, punya Allah maklum, bisa dipahami. Tapi ini memuji hadis ala, kok punya Allah, kenapa itu? Artinya puji hadis atau qadim ala qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Ya punya Allah ya pasti. Atau Allah memuji Nabi Ayub, Nabi kita, ya punya Allah ya pasti. Atau ada makhluk memuji Allah ya pasti. Tapi makhluk memuji makhluk, tapi punya Allah gitu. Punya Allah. Ini motor siapa ini, bagus bisa gitu. Itu mamanya itu kan mujinya makhluk sama makhluk. Kenapa itu punya Allah, itu puji itu? Kenapa itu punya Allah itu? Kita memuji teman kita, atau memuji perempuan, kamu cantik apa? Itu kan muji makhluk sama makhluk, tapi dikatakan punya Allah. Sebab bagaimanapun yang menciptakannya adalah Allah gitu. Kita memuji motor, secara tidak langsung memuji orang yang buat motor. Aduh, motor bagus bisa. Secara tidak langsung kita memuji orang yang punya motor gitu. Secara otomatis. Makanya puji makhluk al makhluk juga milik Allah. Rabbil alamin, yang namanya Allah itu dat semesta alam. Udah sampai Rabbil alamin sajalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semesta alam yang jadi Tuhan semesta alam. Sebenarnya bacaan bismillah, alhamdulillah itu bahasa yang sangat luar biasa. Makhluk tidak bakalan mampu buatnya itu. Kita kan kelihatannya sederhana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sebenarnya itu hal seperti itu makhluk tidak mampu itu, tidak mampu. Walaupun bagaimana orang ahli dalam sastra
yang dalam sejarah Arab itu tuh lagi puncak-puncaknya dalam sastra Arab, tapi tidak mampu itu menyusun kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tidak mampu itu. Jadi betapa kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, walaupun katanya begitu berapa sedikit sekali, tapi kandungannya itu tidak terhingga. Makanya Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran dari langit 104 dikumpulkan dalam Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan dalam Fatihah dikumpulkan dalam Bismillah. Sedangkan Al-Quran tidak ada sesuatu apapun yang luput dari kajian pembahasan sebutan Al-Quran. Pokoknya jeruk ini disebut dalam Al-Quran itu. Apapun lah, langit bumi yang ada semesta alam semuanya disebut semua dalam Al-Quran. Lah cuma dikumpulkan dalam Bismillah. Orang tidak mampu buat Bismillah sebelum Nabi diturunkan ayat Bismillah. Begitupun makhluk tidak mampu membuat kata Allah. Kita ke katanya sederhana ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Katanya sederhana. Sebelumnya itu orang itu tidak mampu itu. Bagaimana mengungkapkan memuji Allah tapi bisa mencakup segalanya. Lah baru turun Alhamdulillah, baru manusia itu sadar, oh iya, ternyata mewakili perasaan bagaimana kita memuji Allah diwakili dengan kata-kata Alhamdulillah. Sekian oke, Alhamdulillah. Iya, beda menjawa Sunda. Iya. Alhamdulillah. Ya, sedikit baca sarahnya. Alhamdulillahillah khalaqallahu mi'ata alfa alam. Allah itu menciptakan 100.000 alam. Kila khalaqallahu mi'ata alfi alam, bahwa Allah menciptakan 100.000 alam. Ruwiya Allah khalaqam mi'ata alfi kindil, dan diceritakan bukan alam tapi kindil. Kindil itu apa? Semacam lentera ya. Semacam lentera. Allah menciptakan 100.000 kindil. Wa 'allaqaha bil arsy, dan Allah mencantelkan kindil itu, macam lentera itu di aras. Fasamawat wal ard wa ma fiha wal jannah wan nar kullu fi kindil wahid. Langit 7, bumi 7, dan apa yang ada di antara keduanya. Terus ada neraka, ada surga. Itu cuma dalam satu kindil saja. Dalam satu kindil. Sedangkan ada berapa kindil? 100.000 kindil. Jadi bumi, langit, dan apa yang ada di dalam langit, apa yang ada di dalam bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, begitupun surga, neraka, cuma dalam satu kindil saja. Sisanya berapa itu? Wala kabarsi wala ya'lamu ahadun ma fi bahil qanadil illallah. Sisa dari satu kindil saja isinya memuat langit, memuat bumi, memuat surga, memuat neraka, dan ada di dalamnya. Sisanya yang dari 100.000 kindil itu tidak ada yang tahu isinya apa ini. Illallah, kecuali Allah saja. Dan itu dikuasai oleh Allah, dan itu dituhani oleh Allah. Jadi kita itu ya makhluk yang debu pun kayaknya nggak debu acan gitu itu. Iya. Itu 100.000 kindil, 100.000 alam. Yang satu alam mencakup langit, bumi, surga. Itu yang sisanya berapa itu? Isinya apa? Itu tidak ada yang tahu illallah. Jadi Allah itu Rabbil alamin. Sumia al-khalqu alam. Kenapa makhluk itu dikatakan alam? Rabbil alamin. Sebab yang namanya alam itu definisinya masih Allah. Selain Allah itu namanya alam. Selain Allah namanya. Kenapa? Selain Allah itu dikatakan alam. Artinya alam itu tanda, ciri
Oh, berarti dengan adanya alam menunjukkan tentang adanya kholik. Dan kita harus, yang kita lihat yang ada selain Allah harus kita jadikan kekuatan ketauhidan tentang keberadaannya Allah. Kau ini alaman alam musik, waktikori ila muji qadimin. Dan alam yang sifatnya hadis dan sesuatu yang baru pasti ada yang membaharukan, dan tidak ada yang membaharukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan kita semua